Kenapa kita selalu dibodohi? Karena kita membiarkannya, karena kita diam, karena kita menunduk, karena kita membiarkan janji-janji kosong itu tumbuh menjadi ilusi kolektif yang kita yakini sebagai kenyataan. Kita memberi ruang bagi mereka yang hanya pandai berpidato tapi tak pernah menepati. Kita mengizinkan para penguasa bermain dengan nasib kita, seolah hidup kita hanya bidak di papan catur kekuasaan. Sejak dulu bangsa ini diberi mimpi indah, janji sejahtera, slogan merdeka 100%. Tapi apa yang terjadi? Merdeka hanya di atas kertas, sedangkan di dalam jiwa rakyat masih terjajah. Penjara berganti penjara, wajah penjajah berganti rupa. Hari ini bukan lagi Belanda dengan seragam kolonial, melainkan sesama anak bangsa yang mengulangi penindasan dengan wajah lebih halus. Korupsi, birokrasi, kebijakan yang menindas, hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita dibodohi karena kita sendiri menutup mata terhadap kenyataan. Kita tahu mereka salah, tapi kita diam. Kita tahu mereka merampas, tapi kita biarkan. Kita tahu mereka menindas, tapi kita sibuk mencari alasan untuk bertahan. Beginilah sistem itu bekerja. Ia hidup bukan karena kuat, tetapi karena kita menyerahkan kekuatan kita kepadanya. Bangsa ini terlalu lama percaya pada mitos bahwa pemimpin akan menyelamatkan, bahwa ada figur yang bisa mengubah segalanya. Padahal Tan Malaka pernah menulis, setinggi-tingginya ilmu, sepintar-puntarnya siasat, sepandai-pandainya hidup, kalau tidak kembali kepada rakyat, ia hanyalah hampa belaka. Rakyatlah sumber kekuatan, bukan kursi parlemen, bukan gedung istana, bukan segelintir elit, tetapi rakyat yang bersatu, rakyat yang sadar, rakyat yang menolak untuk terus dibodohi. Namun mengapa kita masih juga tunduk? Karena kita kehilangan keyakinan. Kita tidak percaya lagi pada kemampuan diri. Kita terbiasa hidup dalam rasa takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut melawan, takut berbeda. Padahal ketakutan itulah yang menjadi pupuk bagi penindasan. Mereka tahu kita takut, maka mereka terus bermain. Mereka tahu kita lapar, maka mereka beri kita remah. Mereka tahu kita lelah, maka mereka suap kita dengan hiburan kosong. Dan beginilah bangsa yang besar dipelihara untuk tetap kecil, bukan dengan rantai besi, melainkan dengan rantai pikiran. Kita dijinakan untuk percaya bahwa hidup yang pas-pasan adalah wajar, bahwa kaya hanya untuk segelintir orang, bahwa kita harus puas meski dikhianati berkali-kali. Tetapi aku katakan padamu, rantai pikiran bisa dipatahkan. Kesadaran bisa menyalakan api yang tak bisa dipadamkan. Dan kesadaran itu dimulai dari pertanyaan sederhana. Mengapa kita terus dibodohi? Jawabannya bukan karena mereka lebih pintar, melainkan karena kita memberi izin. Kita memberi izin setiap kali kita tidak berpikir kritis. Kita memberi izin setiap kali kita malas belajar. Kita memberi izin setiap kali kita memilih diam. Kita memberi izin ketika kita menyerahkan masa depan anak-anak kita kepada janji yang kita tahu palsu. Ingatlah, kebodohan bukan sekadar kurangnya pengetahuan. Kebodohan adalah sikap. Kebodohan adalah ketika seseorang tahu kebenaran tapi menolak melihatnya. Dan itulah yang sedang terjadi di negeri ini. Kita melihat kebenaran pahit, namun kita memilih kenyamanan palsu. Kita lebih suka menonton drama murahan daripada memahami mengapa harga-harga naik. Kita lebih suka ribut soal artis daripada mempertanyakan kemana larinya uang pajak. Kita lebih suka mengeluh di warung kopi daripada berani menuntut perubahan. Kita dibodohi karena kita takut memikul tanggung jawab. Kita menaruh semua harapan pada pemimpin, seolah kita hanyalah penonton dalam hidup kita sendiri. Padahal, sejarah membuktikan perubahan besar selalu dimulai dari rakyat yang berani, bukan dari pemimpin yang dijanjikan. Tan Malaka menulis dalam Madilog, logika adalah senjata paling ampuh melawan kebohongan. Dialektika adalah pisau yang menyingkap ilusi. Dan materialisme adalah kaki yang menapak pada kenyataan.
Dengan berpikir kritis, kita bisa melihat bahwa semua kebohongan itu rapuh. Mereka berdiri di atas pondasi yang lemah, hanya kuat selama kita percaya padanya. Tanyakan pada dirimu, berapa lama lagi kita mau menjadi penonton dalam panggung kebohongan? Berapa lama lagi kita rela disuapi dengan janji kosong? Berapa lama lagi kita menyerahkan hidup kita pada mereka yang hanya peduli pada kekuasaan? Bangkitlah, karena hidupmu terlalu berharga untuk terus dipermainkan. Jangan menunggu perubahan dari luar. Perubahan sejati dimulai dari dalam, dari pola pikir, dari disiplin, dari keberanian. Jika engkau ingin bebas, pertama-tama bebaskan dirimu dari ketakutan. Jika engkau ingin kaya, pertama-tama kayakanlah pikiranmu. Jika engkau ingin kuat, pertama-tama perkuat keyakinanmu. Kamu mungkin berkata, "Tapi aku hanyalah orang kecil, apa yang bisa aku lakukan?" Dengarkan ini, sejarah selalu ditulis oleh orang-orang kecil yang berani bermimpi besar. Revolusi tidak pernah dimulai oleh para raksasa, melainkan oleh jiwa-jiwa biasa yang menolak untuk terus diinjak. Orang biasa yang berani berpikir luar biasa. Setiap pagi, saat kamu membuka mata, tanyakan ini pada dirimu. Apakah hari ini aku akan diam? Atau hari ini aku akan melawan dengan caraku sendiri? Melawan bukan berarti angkat senjata. Melawan bisa berarti menolak malas, menolak menyerah, menolak diperbudak oleh sistem yang ingin melihatmu pasrah. Melawan berarti membangun dirimu sendiri. Disiplin, belajar, bekerja, berkarya, hingga tak ada lagi ruang bagi mereka untuk merendahkanmu. Lihatlah dirimu di cermin. Jangan lihat kelemahanmu. Lihat potensi yang sedang tertidur. Mereka yang ingin membodohi kita, mereka tahu satu hal. Selama kita percaya kita lemah, mereka menang. Tetapi begitu kita sadar bahwa kita kuat, permainan mereka tamat. Sejarah Tan Malaka sendiri adalah bukti. Dikejar-kejar, dipenjara, dibuang, dikhianati, tapi tidak pernah menyerah. Ia menunis di balik jeruji. Ia berjuang tanpa senjata. Ia hidup berpindah-pindah tanpa rumah. Namun suaranya masih menggema hingga hari ini. Mengapa? Karena ia menolak untuk dibodohi. Ia menolak tunduk pada sistem yang busuk. Ia memilih keyakinan yang lebih besar dari rasa takut. Dan itu pula yang harus kamu lakukan. Hidup bukan sekedar soal bertahan. Hidup adalah soal melawan stagnasi, melawan kebohongan, melawan kebiasaan buruk yang membuatmu kecil. Jangan tunggu orang lain datang menyelamatkanmu. Dirimu sendirilah yang harus menjadi penyelamat. Bangun disiplinmu, bangun mental bajamu, bangun keberanianmu. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses. Justru mereka ingin kamu takut gagal, supaya kamu tidak mencoba. Tetapi aku katakan padamu, lebih baik jatuh 1000 kali karena mencoba, daripada hidup 1000 tahun dalam kebodohan yang kamu pelihara sendiri. Setiap kali kamu menunda, setiap kali kamu berkata, nanti saja, setiap kali kamu merasa tidak bisa, saat itulah kamu sedang membiarkan mereka menang. Mereka tidak perlu bekerja keras untuk membodohimu, karena kamu sudah menyerah sebelum berperang. Tetapi jika hari ini kamu memutuskan untuk berdiri, jika hari ini kamu berkata cukup sudah, maka api itu akan menyala. Dan sekali api itu menyala, tidak ada yang bisa memadamkannya. Bangkitlah. Jangan biarkan dirimu dibodohi lagi. Jangan biarkan masa depanmu dicuri oleh mereka yang hanya pandai bersandiwara. Jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri. Jadilah revolusi yang kamu tunggu-tunggu. Karena sejatinya, musuh terbesar bukanlah pemerintah yang bobrok, melainkan ketidakberanian dalam dirimu sendiri.